ada rapat kilas sejarah yang tertutup, yaitu penemuan dari makom yang sejarahnya tidak terungkap. Kita akan menanyakan dari sesepuh orang-orang yang ada di sekitar sini. Oke, kita langsung lanjut. Alhamdulillah, Rabbil alamin sehat. Lagi kenapa nih kumpul-kumpul? Biasa be Pak, lagi resik iki masalah kuburan Pak. Alhamdulillah. Pada ngobrol-ngobrol. Siap siap Pak, siap. Ngobrol. Siap. Ngobrol sekedap. Pemirsa Bocangon, kita akan wawancara, menanyakan dari petilasan yang sejarahnya tertutup. Mudah-mudahan ada jejak dari petilasan kuburan tersebut, dari punya siapa. Kita tanya-tanya. Sebelah sini ada Abah Mail dari Desa Sampiran, Blok Penjaran ya, Blok Penjaran. Sebelah yang tengah itu Bapak Topa, dan yang sebelah satunya jawara dari pemuda dari Benjaran, namanya Bang Iman. Baik, kita menanyakan sama Bang Iman dulu, Bang Iman dulu sebagai anak muda yang di sini. Bang Iman, ada apa sebenarnya di lokasi ini? Tiba-tiba pengen membersihkan dari sejarah tersebut, itu bagaimana ceritanya, Bang Iman? Intinya gini Pak, kita kan selaku warga Iya. sekalian pemuda ini memberikan contoh lah kepada adik-adik kita untuk melestarikan budaya. Iya, betul betul. Intinya sih kita itu ini kan sejarah yang masih tertutup. Kita itu sedang menyelusuri Pak, intinya sih Pak, menyelusuri bahwa ini tuh lokasi kuburan ini kenapa terpisah. Dan kita intinya menelusuri. Ternyata saya menyusuri sampai detik ini pun saya itu belum ada kepastian. Yang tahunya siapa? Belum Punya ada, siapa? belum ada. Saya belum menyusuri dari pihak yang punya tanah, dari sejarah itu, dari orang yang lalu ngurusin kuburan ini. Saya tanya-tanya, ya tidak ada ujungnya Pak. Makanya dari itu Pak, dengan adanya ini mungkin nih rekan-rekan yang melihat konten kita ini Siap. barangkali bisa membantu, bisa mengungkap sejarah yang tertutup ini. Alhamdulillah. Nah, Begitu. itu golok dari mana ya? Ini golok Pak, ini buat pembongkaran alas ini Pak. Oh, bukan dari tempat situ? Bukan Pak, Oh, bukan Pak. Ini sebagai alat aja Pak. Iya. Goloknya bagus. Iya, iya. Bang. Ya lumayan Pak. Siap Pak. Terus Abah Mail ini sosok sesepuh yang di Benjaran. Kita tanya-tanya bagaimana sejarahnya, seperti apa itu Abah Mail sejarah di sini, sehingga ada petilasan yang masyarakat sini pun tidak tahu. Gimana? Jadi awal mulanya sejarah yang isinya sampai masyarakat zaman sekarang, Ya. dari zaman Orde Lama sampai Orde Baru ini, alhamdulillah belum ketemu juga Ya. asal dari istilah sejarah kuburan tersebut, karena tahu itu dari mulut ke mulut. Bahkan sampai saya tuh menelusuri dalam jejak ini Pak, itu sampai orang yang istilahnya waktu dulu sering membersihkan dan merawat lah gitu ya, itu sampai nggak tahu. Terus saya sisirin lagi, kotor sampai busuk sampai sekarang. Sehingga dengan adanya pemuda yang bernamakan Saudara Iman, itu inginlah dibersihkan, Dilestarikan. supaya istilahnya masyarakat itu bisa terbuka. Barangkali saja masyarakat di luar sana ada yang tahu. Nah ini yang bisa sangat perlu dicermati ya, supaya kalau masyarakat tahu nih Pak, insya Allah mudah-mudahan besok bisa ketemu gitu. Sedangkan sampai sekarang saya sendiri mencari jejak ini Pak, dalam istilahnya makom itu.
Itu permasalahan. Dengan adanya kegiatan pemuda atas nama pemuda ini, saya tuh sangat-sangat prihatin dan ikut serta juga, ikut terlibat dalam misalnya membersihkan ini gitu Pak. Motivasinya juga begitu. Makanya di sini Pak, kita itu yuk kita bareng-bareng coba saja dibersihkan, barangkali nanti ada orang tidak tua yang dari sana bisa tahu dengan sejarah ini. Nah, ini kan yang namanya itu makam, namanya juga makam. Makam kaji ini tersebut dari zaman dulu, semenjak saya kecil sampai sekarang punya makam kaji. Karena disebutnya zaman dulu. Zaman dulu itu, dari zaman dulu semenjak saya kecil sampai sekarang, masya Allah Pak. Sampai sekarang saya masih mencari jejak. Tapi kepada sesepuh yang lain itu nggak pada tahu Pak. Itu masalahnya. Maka ini atas nama pemuda berpartisipasi, ingin memperjuangkan dan mengupas. Seandainya ada yang tahu, ya yuk maka kita bareng-bareng. Dan kita pengen tahu juga sebenarnya, kita orang sini juga nggak tahu. Maka juga alhamdulillah ya tetap berserama juga ya. Alhamdulillah kita ya begitu. Sampai sekarang belum ada yang tahu, makanya kita saking senangnya juga karena ikut orang yang juga senang yang namanya membersihkan kuburan itu senang. Harusnya ikutlah jejak mereka yang terdahulu begitu. Dan sampai di situ aja. Terima kasih Pak Abah Mail. Alhamdulillah, makasih banyak. Bapak Topa. Saya juga sama. Iya, nanti ya, Bapak Topa ini kan rumahnya dekat tuh di sini. Nah dari awal Bapak Topa kesini itu kelihatannya seperti apa Pak? Ya tadi kan ini kayak alang-alang. Oh, Seperti ini kan baru dipugar tuh Bapak di Iya. ya Pak Iman. Iya. Bapak itu apa yang tahu katanya misteri apa ini pugar ini nggak ada yang tahu dari zaman dulu. Alang-alang penduduk Iya. gitu ya. Ya, itu kubur itu konsen Surabaya aja nggak tahu. Pak Kasim dulu saya tanya tuh. Berarti Kuburan dulu apa? memang di sini perumahan itu nggak ada perumahan berarti dulu. Ya, nggak ada. Jadi Pak Kasim kan konsen Surabaya nggak tahu. Makanya kalau ini pengen bukan misteri apa ini apa? Mudah-mudahan ya, Keceloknya makam kaji. makam kaji ya. Mudah-mudahan dari pihak baik dari pemerintahan desa maupun dari sejarawan budaya itu bisa membantu. Barangkali sejarah Mudah-mudahan. Karena memang ini sepertinya tempat petilasan dulunya karena sudah ada pagar-pagar begitu ya ya. petilasan kali. Boleh kita kunjungi Bang Iman? Boleh. Silakan monggo. Bang Mail, ayo. Ayo siap berangkat. Posisinya tadinya seperti ini apa banyak pohon-pohon? Jadi dulu ini maka kita babadi usahakan supaya bersih dan kelihatan nyaman juga, jadi pandangnya enak ya. Dulunya ini nggak kelihatan Pak. Yang namanya rumputan itu tinggi hampir 1 meter ketengahan. Nggak kelihatan sama sekali Pak dulu. Ya alhamdulillah kita bekerja sama dengan pemuda. Ini alhamdulillah kelihatan gitu Pak. Masih belum berapa juga sih Pak. Nah kalau pagar-pagar ini memang dari zaman dulunya. Dari zaman dulu ini pagar sudah ada Pak. Dari zaman dulu. Semenjak saya kecil, ini pagar sudah ada begini. Ini. Jadi sudah berapa tahun lah dengan seperti saya. Dan namanya isinya kesebutnya makam kaji dari kecil saya tahu makam kaji aja. Begitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Kalau Bang Iman ketika waktu tadi kan katanya banyak perempatan tuh ya, banyak rumput, banyak bangunan. Ketika dibereskan di lokasi sininya Ya kalau menurut saya sih saya puji syukur dulu ya, tadinya kan ini masih berupa rumput, ada pepohonan, ada banyak duri-duri lah yang indah begitu Pak. Nah sekarang ini saya ini sekadar udah bersih, alhamdulillah. Selama kita bersihin tempat ini tidak ada kendala sama sekali Pak. Nah, dan saya menemukan ini bener apa yang diinformasikan dari warga sesepuh kita ini, ada kuburan 5. Cuma saya bertanya ini kuburan ini ada 5 ini
perempuan atau laki-lakinya ini berdasar prediksi saya Pak. Ini perempuan ada 3, laki ada 2. Menurut prediksi saya. Kalau masalah Lihat dari iya, nisannya gitu ya. ya bentuk dari ini saya ada ciri sih Pak. Nah ini kalau bentuk pagar ini dari zaman dahulunya juga sudah ada. Nah ini berdasarkan ini bata aja nih udah kayak gini. Itu Pak. Makanya Gede ya. gede. Ini ukurannya bukan yang normal-normal sekarang. Wah, ini lebih gede buat apa nih? Coba bayangin dulu. Wah, tuh ya. Ini paling gede sekali buatannya. Masya Allah. Itu kuburan empatnya coba diperlihatkan itu. Baik, Bang Iman, harapannya Bang Iman ke depan itu setelah dibereskan itu seperti apa Bos? Terutama untuk generasi muda nih, bagaimana Bang Iman? Intinya sih saya selaku pemuda ya, mewakili masyarakat dan sesepuh kita berharap ini bila mana ini sudah terbuat, saya minta kepada adik-adik saya dan pemuda penerus kita ini untuk melestarikan ini dan menjaganya. Ya insya Allah lah Pak, ini berkat ikhtiar kita ini berdasarkan adanya konten kayak gini, mudah-mudahan misteri yang kita belum tahu ini terkuat. Karena terpetuk niat Betul Pak, membersihkan. betul Pak, betul Pak. Tidak ada unsur apa ada kegiatan apa yang lebih itu Pak, dan semata-mata kita itu sebab ibadah aja Pak. Iya. Kalau Abah Maya sendiri, bagaimana harapan ke depan nih? Terus agendanya seperti apa nih setelah dibersihkan seperti ini? Ya, kalau untuk saya pribadi, Pak, untuk kedepannya setelah bersih bisa rapi, bisa bersih semua. Mudah-mudahan saja untuk masyarakat umum, Khususnya wilayah sini. wilayah sini. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat. Makanya kita minta tolong bersihkan, jaga kita bersama kita, karena ini tuh makom. Walaupun saya belum tahu siapa makomnya, tapi tetap bahkan istilahnya yang tersebar di dalam wilayah saya ini nyata makom haji. Nah, ini disebutnya makom haji. Makanya kalau orang kita bilang haji kayak gitu, Pak. Cuman ada posisinya untuk ke depan. Jadi saya melestarikan dengan adanya makom-makom yang apalagi bersih, yuk kita bantu ya untuk beribadah, yuk bareng-bareng beribadah gitu, bukan untuk yang lain. Jadi nggak ada motivasi kita yang lain, nggak ada. Barangkali kita benar katakan dengan setelah begini termotivasi dengan dari kalangan luar maupun dari kalangan manapun bisa terkuat. Itu yang saya harapkan gitu. Begitu. Kalau bapak-bapak sendiri yang rumahnya deket nih, Iya. ada nggak rasa takut atau bagaimana setelah di tengah-tengah ini ada makom gitu? Kalau saya sih ya nggak ada. Oh nggak ada. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Oh, iya. Tapi dengan dibersihkan seperti ini senang gitu ya? Tambah enak lah. Iya, iya. Ya kalau bisa sih ya, banyak dipugar lagi, dibangun gitu. Oh dibangun, iya, iya, siap. Supaya inilah untuk melestarikan. Iya. Ya, jadi sebata udah ada. Baik, pemirsa sahabat Pecangon, ini napak tilas dari sejarah di Desa Sampiran, bloknya Blok Benjaran, yang mana di tengah-tengah perumahan itu ada makom yang tidak diketahui sejarahnya seperti apa, tapi sudah memang ada dari zaman dulunya di sini. Oleh karena itu, dengan gerakan dari perwakilan pemuda juga para tokoh masyarakat di sini, dengan inisiatif terbuka hatinya ingin membersihkan makom di sini. Mudah-mudahan ke depan ada manfaat yang baik. Baik, sahabat Pecangon, kita ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman kita yang dari lokasi sini. Yang saya mau tanyakan dari Bapak Topa. Nah ini kan yang dekat rumah dan bangunnya mungkin baru ya, Bapak Topa. Nah
dulunya sebelum banyak rumah di sini, bagaimana suasana di sini? Ya kalau kita sih pernah ini apa gitu, ada suara madak, madak, Oh, seperti orang bakar madak, kemenyan. ya itu bakar itu madak, makanya madak, yang lain, uang. Pas kita keluar tuh, kerasan di depan rumah, Setelah sudah rumah jadi. udah jadi, pas kita suruh ini, kita suruh ada di situ, cuma kita nggak berani apa-apa. Ketika bangun ada sesuatu gejolak apa? Yang bangun ini nih, nanya. Oh iya, ada bangunan. Ini sejarah kita ngebangun lokasi rumahnya Bapak Topa. Tadinya lokasi ini tuh Pak, yang ya kalau disebut kita itu kebun lah. Iya, iya. Masih banyak pohon-pohon gede dan bambu-bambu, pohon pisang banyak sekali. Apalagi Iya. yang di sini itu tidak terawat sama sekali. Nah, peristiwa mistisnya itu Pak, di saat kita ngebangun pagar itu, ini kan suasana kan terbuka Pak, Iya, tidak ada tertutup atau apa. Itu anehnya lagi yang saya rasain itu angin di sini gede, tapi nggak masuk di lokasi itu. Hanya di Iya, cuma lokasi itu aja tuh Pak. Batas pagar. itu arahnya dari mana angin itu? Angin dari sini. Dari pas lokasi sini Iya, ya? muter. Nggak masuk ke sana. Jadi seolah-olah itu kayak ada pembatas tuh Pak, tapi nggak kelihatan. Saya juga merasakan waktu kerja itu merasa karena suasananya kan panas, itu nggak ada angin sama sekali. Ya Masya Allah Pak, saya itu kepala itu ya agak-agak pening Pak. Itu Terus dulunya kan orang banyak nih. ya Nah itu ada bangsa hewani tidak tuh atau binatang kayak seperti ular atau apa gitu? kalau masalah ular supaya itu kan masalah kan hewan. Iya. Kita sangat tahu yang bisnis Pak, itu kan maksudnya lumrah, itu kan makhluk hidup Pak. Iya, tapi ada memang. Ada. Kayak kalau itu sih tergantung penyikapan orangnya aja. Ini sering itu waktu itu ada penampakan, saya menemukan, saya melihat sendiri Penampakan apa itu? penampakan sebuah barang di lokasi itu. Bisa ditunjukkan lokasinya? Bisa Pak. Bagi Mas Ayo, bisa tunjukkan. Ya. Oh ini cuma ada pagar. Ini kan pagar ini Pak. Dan saya datang dari sana. Nah, saya kan tahu Pak, itu ada suara. Pas saya suara ada orang ngebangin pohon, ada orang nyapu. Nah, saya selusuri itu sumbernya dari sini Pak. Saya duduk di sini nih, masuk sini. Nah di sini ini Pak, masih banyak bambu. Di sini itu ada angin musim. Ya, di sini nih lokasinya. Pas. Saya masih ingat sekali di sini. As di sini. Iya, iya. Besar. Nah itu keluar barang. Seperti apa bentuk barangnya bisa diceritakan? Keris Pak, Oh, terus. keris sama batu. Lihat nampak. Nampak sampai keluarnya, sampai masuk tuh. Enggak ada ingin diambil atau Nggak ada. Karena takut mungkin. Enggak. Kalau masalah takut saya nggak ada sedikit pun takut. Iya, iya. Karena itu bukan hati. Betul. Itu yang pertama masuk itu keluarnya ini barengan. Yang merah satu itu batu itu merah. Kalau yang keris kecil Pak, paling itu lu 3. Kecil. Berapa jeda waktunya Bang Imam? Ada berapa? Kalau perkiraan saya ada 15 menit. Kalau yang batu itu langsung masuk lagi. Kayak ada sinar-sinar gitu. Iya, sinarnya itu merah Pak. Kalau batu itu merah, mau mantap. Dari sekitar ini tuh Pak, bersih Pak. Bersih sama sekali, tidak ada dedaunan apa. Itu angin keluarnya Pak. Dengan barang itu. Iya, masuknya juga Barang benda. angin lagi. Itu yang terakhir, yang pertama itu masuk batu. Nah itu yang anehnya lagi itu keris itu muter aja posisinya, muter kayak ingin dihaki, ingin dimiliki, ingin diambil tuh Pak. Tapi saya tuh di hati saya itu enggak mau. Nah, terus si benda bertuah itu langsung hilang. Iya, setelah kita ini menolak di hati ini. Ini bukan hak saya. Udah itu masuk lagi, masuk lagi ke sini. Terima kasih Bang Ahmad. Abang Mail gimana setelah
cerita dari Bang Iman ini dengan kejadian kayak ada mistis di tempat ini itu seperti apa Bang Mail? Ya, kalau saya sendiri ini ya alhamdulillah saya juga ya Iya. udah jadi rumah ini nih. Kan rumah ini kan baru. Mhm. Jadi kebetulan rumah ini tuh saya main ke sini. Pas ada suara tek 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 tek, kan masih bambu bambunya. Iya, iya. Pikiran saya orang-orang ya anak kecil saya buat main-main aja gitu. Iya, iya. Malam itu tuh kalau bilang Jam 10 malam. rumah Dulu sepi di sini ya? sepi, Pak, sepi. Nah ceritanya udah saya ke sana saya samperin. Saya samperin pindah dari ujung wetan pindah ke sini. Tapi nggak ada orang. Gak ada orang. Pindah ke sini nih, jadi kan mau bambu ini. Mhm. Wah bambu banyak sekali. Iya, iya. Ceritanya saya diem aja, maka saya jongkok. Iya, iya. Terus saya diem aja. Mhm. Ini naik ke atas tek tek tek. Mhm. Terus udah saya sakit, terus ya saya sistemnya apa ini? Iya. Nggak tahu dia tuh namanya itu kan Yang tadi mungkin diceritakan Bang Iman ini bukan? mungkin tapi bukan itu Oh, sih bukan. dia Beda namanya lagi. beda lagi dia makanannya. Setelah begitu saya saya liatin kemana lagi banyak ini Itu ketika Abah Mail lagi Lagi bangun mau- rumah ini ya? bukan lagi main Oh, lagi Malam. main. Oh, Udah jadi. Udah jadi posisi melekan lah. ini ada melekan posisi melekan pas yang punya rumah itu ceritanya gini ada suara memang saya juga mendengar bukan ini nggak dia dari orang lain nggak apa saya juga mendengar Iya. yang namanya Mhm. saya sampai ke sana Iya. awalnya tuh udah saya samperin pindah ke sini Pak Oh, di rumpun bambu iya, iya. tek 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 saya udah jongkok itu ya saya lama-lama dia tuh lari ke sini set udah masuknya ke sini Pak ya, saya Tapi juga tuh ngelihat ada bentuk nggak ada Pak nggak nggak ada masalah bentuk itu saya nggak ngeliat bentuk yang terus suara itu kayak ada desingan angin lari ke sini udah cuma gitu aja Pak nggak ada yang lain itu pas waktu saya juga nggak tahu apa ya oke lah ini kayak gitu saya itu kelihatan suara bukan dari mendengar suaranya aja ini terus setelah saya samperin itu kayaknya kalau orang cuma lu gitu itu masuk ke sini sampai sekarang alhamdulillah aman bagian dari apa namanya dalam ibu benas di desa besarnya sebelum tempat ini dibereskan memang ada sesuatu yang bilang tapi yang diambil hikmah untuk kita bukan soal mistisnya tapi untuk penyiapan melestarikan dari tempat sejarah ini mudah-mudahan ke depan akan bermanfaat dan bisa